9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum teman-teman. Kami dari mahasiswa Universitas Indraprasta PGRI akan memaparkan sedikit materi tentang bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Bu Ana Widyastuti, Master Pendidikan. Anggota kelompok kami adalah yang pertama Baik Abidah Ardelia, Fajri Alvan, Hanifa Andini, dan Ninda Nuria Aryani. Di video pertama, kita akan memahami tentang hakikat dan fungsi bahasa. Hakikat bahasa dapat diartikan sebagai sesuatu yang mendasar dari bahasa. Hakikat bahasa secara sekilas terkesan biasa saja, namun jika kita lihat secara spesifik, bahasa memiliki nilai sentimental dan paling mendasar. Hakikat bahasa itu sendiri sebagai jembatan memahami dan mempelajari berbagai cabang ilmu pengetahuan yang terbentang luas di alam semesta ini. Bisa kita bayangkan akan seperti apa ya jika kita tidak mengenal bahasa? Tentu saja kita tidak tahu ilmu pengetahuan yang luar biasa banyaknya. Kita pun juga tidak akan bisa memahami perasaan orang lain, tidak bisa mengutarakan pikiran, dan tidak ada inovasi atau penemuan yang baru. Setidaknya, dari sini kita menyadari bahwasanya hakikat bahasa itu sangat penting. Karena hakikat bahasa itu sendiri sebagai dasar atau landasan untuk memahami apa yang ada di muka bumi ini. Kemudian, fungsi bahasa. Fungsi bahasa antara lain sebagai berikut, yaitu 1. Sebagai alat komunikasi, 2. Sebagai ekspresi diri, 3. Sebagai alat adaptasi dan integrasi, 4. Sebagai alat kontrol sosial. Baik, materi selanjutnya akan dibawakan atau dijelaskan oleh saya sendiri tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Kongres Bahasa Indonesia pertama kali dilaksanakan pada tanggal 25 sampai 28 Juni tahun 1938 di kota Solo, Jawa Tengah. Kongres Bahasa Indonesia kedua, ketiga, dan keempat, penggunaan ejaan yang disempurnakan atau EYD. Kongres Bahasa Indonesia kelima, keenam, ketujuh, dan kedelapan, karya monumental Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang bisa disebut KBBI. Kongres Bahasa Indonesia ke-9 dan ke-10 berskala internasional dan istilah departemen diganti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud. Halo, nama saya Fajri Alvan. 1. Bahasa sebagai simbol. Simbol adalah sesuatu yang dapat mewakilkan ide, perasaan, pikiran, benda, dan tindakan secara arbitrer. Kata adalah bagian dari simbol yang hidup dan digunakan oleh kelompok masyarakat tertentu. Kata bersifat simbolis karena tidak mempunyai hubungan langsung dengan kenyataan yang diacunya. Contoh bahasa sebagai simbol adalah bahasa negara kita adalah bahasa Indonesia. Dengan menggunakan bahasa kita, orang pasti tahu bahwa kita orang Indonesia. Singkatnya adalah bahasa merupakan ciri khas suatu negara yang dapat menjelaskan seperti apa lambang negara kita. Lalu yang kedua, bahasa sebagai bunyi atau ujaran. Bahasa sebagai ujaran mengimplikasikan bahwa media komunikasi yang paling penting adalah bunyi ujaran.
bahasa adalah bunyi, maka sepenuhnya dapat dikatakan bahwa bahasa adalah sistem lambang bunyi. Kemudian yang perlu dipertegas di sini adalah tentang bunyi itu sendiri. Menurut pandangan bahasa, apakah bunyi itu seperti yang dikenal secara umum? Apakah semua bunyi disebut bahasa, dan lain sebagainya? Bunyi yang dimaksud dalam bahasa disebut juga dengan speech sound, atau satuan bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia yang di dalam fonetik diamati sebagai fon dan di dalam fonemik sebagai fonem. Yang keduanya dibahas dalam bidang linguistik. Contohnya bunyi teriakan, bersin, batuk, dan juga lain-lain. Lalu yang ketiga adalah bahasa bersifat arbitrer. Pengertian arbitrer dalam studi bahasa adalah mana suka, asal bunyi, atau tidak ada hubungan logis antara kata sebagai simbol dengan yang dilambangkan. Arbiter berarti dipilih secara acak tanpa alasan, sehingga ciri khusus bahasa tidak dapat diramalkan secara tepat. Contohnya adalah kata kuda yang melambangkan seekor binatang berkaki 4 yang bisa dinaiki dan ditunggangi. Kita tidak dapat menjelaskan mengapa binatang tersebut dilambangkan dengan bunyi kuda, mengapa bukan aduk atau akut, atau lambang yang lainnya. Hal ini tidak bisa dijelaskan karena sifat arbitrer itu. Lambang yang berupa bunyi tidak memberi petunjuk apapun untuk mengenal arti yang diwakilinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi semuanya. Saya Baik Abida Delia ingin melanjutkan presentasi yang dibacakan oleh Fajri. 4. Bahasa bersifat konvensional. Konvensional dapat diartikan sebagai satu pandangan atau anggapan bahwa kata-kata sebagai penanda tidak memiliki hubungan intrinsik dengan objek, tetapi berdasarkan kebiasaan, kesepakatan, atau persetujuan masyarakat yang didahului pembentukan secara arbitrer. 5. Bahasa sebagai sistem. Bahasa memiliki pola dan kaidah yang harus ditaati agar dapat dipahami oleh pemakainya. Misalnya, saat kita berbicara kepada orang lain, bahasa yang digunakan haruslah bahasa yang jelas, sopan, dan memiliki kaidah kebahasaan yang sesuai, agar orang yang kita ajak bicara tersebut dan diri kita sendiri paham apa yang dimaksud. Bahasa memiliki sistem, aturan, atau pola-pola tertentu. Secara umum, bahasa mempunyai dua sistem, yaitu sistem bunyi dan sistem makna. Sistem bunyi sendiri dapat diartikan sebagai bunyi-bunyi tertentu yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Contohnya, berpidato di depan halayak tertentu untuk memberikan atau menyampaikan sesuatu tujuan kepada orang banyak. Contoh lainnya yaitu berceramah atau memberikan saran. Sedangkan sistem makna yaitu dapat diartikan sebagai lambang tertentu yang dilambangkan dalam suatu pengertian, suatu konsep, suatu ide atau pikiran. Contohnya, dalam suatu poster bertuliskan, dilarang membuang sampah sembarangan. Maksudnya adalah poster tersebut memiliki makna tersirat kepada yang membacanya, agar tidak membuang sampah sembarangan dan agar si pembacanya membuang sampah pada tempatnya. 6. Bahasa bersifat dinamis. Keterkaitan bahasa itu dengan manusia, sedangkan dalam kehidupan bermasyarakat, kegiatan itu tidak tetap dan selalu berubah. Maka, bahasa itu juga ikut berubah menjadi tidak tetap dan menjadi tidak statis.